Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan pada video kali ini adalah struktur kontrol keputusan. Pada struktur kontrol keputusan, kita akan membahas yang pertama, yaitu mengenai percabangan. Nah, mungkin sebelumnya kita kenal dulu ya, apa yang dimaksud sebagai struktur kontrol. Jadi di dalam bahasa pemrograman itu ada suatu perintah yang kita gunakan untuk mengatur jalannya suatu program. Nah, di dalam Visual Basic 6 kita mengenal ada dua jenis untuk struktur kontrol ya. Yang pertama adalah untuk struktur keputusan dan yang kedua adalah untuk struktur perulangan. Perbedaannya apa? Jadi kalau untuk struktur keputusan ini digunakan untuk memutuskan kode program mana yang akan dikerjakan berdasarkan suatu kondisi. Nah, misalkan ilustrasinya ya, misalkan kita berjalan, kemudian nanti kan kita bertemu pertigaan, misalkan seperti itu. Saat kita bertemu pertigaan kan kita harus memilih apakah mau lurus atau belok ke kiri atau belok ke kanan, kan seperti itu ya. Begitu juga untuk program. Jadi saat program ini dijalankan, jika dia itu menemui struktur keputusan, maka kita harus putuskan kode program mana yang akan dikerjakan. Yang kedua adalah struktur pengulangan. Untuk struktur perulangan itu adalah di mana kondisi suatu program itu akan mengulang suatu kode program atau blok program tertentu ya. Nah, pengulangannya itu sampai pada suatu kondisi yang diinginkan. Kita coba masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai struktur keputusan. Nah, untuk struktur keputusan di sini, ini ada beberapa bentuk. Nah, yang pertama, kita bahas dulu mengenai struktur keputusan if-then. Struktur keputusan if-then ini adalah bentuk dari struktur program di mana dia akan menjalankan kondisi di belakang if, kemudian dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah kondisinya terpenuhi. Kondisinya itu kita letakkan di belakangnya if. Kemudian jika kondisi terpenuhi, dia akan menjalankan kode program di belakangnya then. Nah, penulisannya adalah if, kondisi, then kode program. Jika kondisinya bernilai true, maka kode program akan dikerjakan. Nah, bentuk if then yang seperti ini adalah bentuk jika ada satu kondisi yang diuji dan akan menjalankan kode program jika kondisi terpenuhi. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini tidak ada pilihan apakah jika kondisinya itu tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan apa. Itu tidak ada pilihan. Sehingga pilihan yang if then seperti ini memiliki bentuk yang lain, yaitu adalah if, then, else, and if. Nah, bentuk if, then, else, and if ini adalah bentuk di mana ada suatu kondisi yang diuji, yang dicek dulu apakah terpenuhi atau tidak. Jika kondisinya ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan blok kode program yang di belakangnya then. Tetapi jika kondisinya ini tidak terpenuhi, dia akan menjalankan blok kode program yang di belakangnya else. Kemudian and if untuk menutup percabangan if then-nya. Nah, jika kondisi bernilai true atau terpenuhi, maka kode program akan dijalankan atau dikerjakan. Tetapi atau selain itu, jika kondisinya tidak terpenuhi, maka akan menjalankan blok kode program 2 yang merupakan kode program di belakangnya else seperti ini. Kemudian bentuk percabangan yang kedua adalah bentuk select case. Bentuk select case di sini ini adalah bentuk lain dari percabangan if then else. Untuk select case di sini biasanya kita gunakan untuk yang pilihan lebih dari 2. Nah, penulisannya atau penulisan sintak kode programnya yaitu select case, kemudian pilihan, case pilihan ke-1, blok kode program 1, case pilihan 2, blok kode program 2, case pilihan ke N, blok kode program ke N, kemudian case else, blok kode program ke X. Nah, kemudian ditutup dengan N select.
Contohnya ya, misalkan kita punya ada 4 opsi gitu. Misalkan jika pilihan, nah pilihan yang pertama akan menjalankan blok kode program pertama, pilihan kedua akan menjalankan blok kode program yang kedua, pilihan ketiga akan menjalankan blok kode program ketiga. Misalkan jika pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 tidak terpenuhi, otomatis kan dia pilihan keempat ya, karena cuma ada 4 pilihan. Berarti pilihan yang keempat itu kita letakkan di belakangnya else. Kita nggak perlu pakai case pilihan keempat. Nah, jika pilihan sesuai dengan pilihan 1, maka blok kode program adalah blok kode program 1 yang dikerjakan. Tetapi jika pilihannya adalah pilihan 2, maka blok kode program 2 yang akan dijalankan. Tetapi jika ternyata tidak ada yang sesuai antara pilihan 1 sampai pilihan ke N, maka blok kode program ke X lah yang akan dikerjakan. Ya, ini adalah contoh program kalau kita menggunakan if then ya, misalkan kita memasukkan suatu password, kemudian jika passwordnya itu sesuai, maka kita bisa masuk ke program. Nah, untuk latihan ini nanti akan ada di penjelasan yang terpisah. Nah, ini juga contoh untuk yang program select case ya. Jadi nanti ada pilihan barang yang muncul di dalam list box, kemudian kita memilih salah satu pilihan tersebut, maka nanti dia akan muncul keterangan nama barang, harga barang, dan seterusnya. Untuk latihan select case nanti juga akan dijelaskan dalam bagian yang terpisah. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai percabangan if, then, dan juga select case. Semoga bermanfaat.